Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik ya, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Miss Pika Hoirunisa dalam pembelajaran seni budaya kelas 9. Namun, sebelum kita awali pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar nanti apa yang disampaikan dapat kalian pahami serta bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja disimak materi hari ini, yaitu tentang seni patung. Adapun materi yang akan dibahas dalam bab ini atau kita pelajari, yang pertama yaitu tentang prosedur membuat karya seni patung, dan yang kedua membuat karya seni patung. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di slide ini merupakan hasil karya dari seni patung ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur membuat karya seni patung. Yang pertama, konsep seni patung. Miss rasa kalian tentunya sudah pernah dong ya bertamasya dan melihat hiasan yang berupa karya seni patung. Patung biasanya terdapat di tempat wisata sejarah. Secara sederhana, patung diartikan sebagai benda tiruan, baik manusia maupun binatang, yang teknik pembuatannya dipahat. Dalam pengertian yang lebih luas, seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi, yang artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Seni patung dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Sesuai perwujudannya, seni patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Oke, selanjutnya yang kedua tentang corak seni patung. Bangsa Indonesia dalam sejarah kebudayaannya memiliki berbagai peninggalan karya seni rupa. Peninggalan atau warisan budaya ini sebagian berupa karya seni patung yang memiliki keragaman corak. Corak patung adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Nah, corak patung ini muncul karena pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat dengan budaya primitif, corak seni patung terkesan lebih sederhana. Misalnya, patung suku Asmat di Papua. Coraknya sangat sederhana ya. Selanjutnya bentuknya sederhana juga dan bahannya tentunya dari alam. Sebaliknya pada masyarakat modern, karya seni patung lebih beragam dan bervariasi. Sesuai dengan kondisi zaman, maka ada beberapa corak patung modern. Yang pertama, ada representatif. Corak patung representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk tumbuhan. Perwujudan patung corak representatif ini secara fisik menyerupai bentuk aslinya, misalnya patung sapi. Maka patung tersebut benar-benar mirip dengan sapi pada aslinya ya, baik anatominya maupun proporsinya. Selanjutnya ada corak deformatif. Corak patung deformatif adalah gaya patung yang perwujudan bentuknya didasarkan dari bentuk alami, namun terdapat perubahan-perubahan bentuk. Dengan demikian, perubahan-perubahan ini tidak meninggalkan konsep dasar bentuk yang ditiru. Oke, kalian bisa lihat ya di situ gambar dari corak deformatif ya. Aslinya itu adalah gambar kuda ya, namun di sini bentuknya itu ada sedikit perubahan ya. Dengan dikasih sayap, kemudian juga bentuknya juga berbeda ya, namun tidak
meninggalkan konsep dasar bentuknya ya, yaitu binatang. Oke, selanjutnya ada corak abstrak. Corak patung abstrak adalah gaya patung yang bentuknya jauh dari bentuk-bentuk alami, bahkan menuju bentuk dasar benda seperti kubus, silinder, bola, piramida, atau kerucut. Gaya patung ini dipengaruhi pemikiran konstruksi yang dipandang sebagai bentuk yang disusun dari berbagai bahan. Kalian bisa lihat ya contoh dari bentuk corak abstrak ini ya, patung corak abstrak. Oke, selanjutnya ada ragam karya patung. Ragam karya patung adalah jenis-jenis perwujudan karya patung. Keragaman perwujudan karya patung ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada patung potret, kemudian ada patung badan, dan ada patung utuh. Baik ya, patung potret adalah perwujudan karya patung yang berupa kepala sampai dengan dada. Ragam karya patung potret ini sering dibuat untuk menggambarkan potret tokoh pahlawan atau orang yang berjasa. Ya. Oke, selanjutnya yang patung badan adalah perwujudan karya patung yang berupa badan saja tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Meskipun demikian, patung badan masih mencakup sedikit bagian leher, anggota badan atas dan anggota badan bawah, walaupun tidak secara utuh ya. Oke. Selanjutnya ada patung utuh. Patung utuh adalah perwujudan karya patung yang berupa kepala, badan, anggota badan atas dan anggota badan bawah. Dengan kata lain, patung utuh merupakan perwujudan karya patung secara lengkap. Artinya dari kepala sampai bawah ya. Oke, selanjutnya membuat karya seni patung. Dalam membuat karya seni patung, ya tentunya kita harus menyiapkan yang pertama bahan, kemudian alat, lalu kita mau menggunakan teknik pembuatannya itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa. Oke, bahan ya. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan karya patung dapat dikelompokkan menjadi 5 ya, yaitu bahan plastis, kayu, batu, logam, dan bahan kimia. Ya, nanti ketika kita ingin membuatnya, kita sesuaikan saja dengan konsep yang telah kita buat. Yang cocok itu menggunakan bahan apa. Selanjutnya untuk alat. Peralatan yang diperlukan untuk pembuatan karya patung bermacam-macam ya, bergantung pada bahan dan teknik yang akan kita pergunakan. Ya, contoh dari alat-alat dalam membuat karya seni patung yaitu yang pertama butsir, yang kedua meja putar, yang ketiga pahat, yang keempat paku atau palu ya, yang kelima cetakan, yang keenam cetok, dan yang ketujuh catut, selanjutnya las. Ya, itu adalah alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat karya seni patung. Selanjutnya, teknik pembuatan. Teknik pembuatan ini ada teknik butsir, kemudian ada juga teknik pahat, ada teknik cetak, dan ada teknik susun. Teknik butsir. Teknik butsir ini yaitu cara-cara pembuatan karya patung dengan jalan memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan dengan bantuan alat butsir. Dan biasanya ya dalam penggunaan teknik butsir ini bahan yang digunakan yaitu tanah liat atau plastisin. Selanjutnya ada teknik pahat. Teknik pahat adalah cara pembuatan karya patung dengan jalan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat bantu pahat dan palu. Ya. Selanjutnya untuk teknik cetak yaitu cara pembuatan karya patung dengan jalan membuat cetakan, menuangkan bahan ke dalam cetakan dan membuka cetakan. Dan teknik susun adalah cara pembuatan patung dengan jalan menyusun bahan dari bawah menuju ke atas hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Itu adalah pengertian dari jenis-jenis teknik pembuatan ya. Nah, selanjutnya ada
prosedur membuat karya seni patung ya. Dalam prosedur ini yang pertama ya, ketika kita ingin membuat karya seni patung, yang pertama itu kita persiapkan bahan dan alat. Selanjutnya setelah kita siapkan bahan dan alat, lalu kita siapkan gambar kerja. Gambar kerja ini sering juga disebut desain. Ya, selanjutnya setelah kita sudah mempersiapkan desain, yaitu kita langsung ke proses membentuk ya, proses membentuknya. Dan yang terakhir dalam tahap prosedur ini yaitu penyelesaian akhir. Jadi dalam tahap penyelesaian akhir ini kita menghaluskan semua permukaan patung yang telah kita buat ya. Kemudian kita simpan patung yang sudah kita buat itu ke tempat yang lebih aman ya. Itu adalah cara membuat karya seni patung. Mungkin itu saja yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semangat terus untuk kalian ya, dan semoga tentunya bermanfaat ya untuk kalian. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.